Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana yang berjudul laba atau disebut juga dengan income. Laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Dan laporan keuangan disebut dengan laba rugi. Dapat dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar daripada biaya. Selanjutnya, teori pelaporan laba ada dua, yaitu satu angka laba untuk berbagai tujuan dan beda tujuan beda laba. Tataran teori laba. Berbeda dengan elemen lain, laba dibahas dalam beberapa tataran semiotika karena laba akrual dipandang bermanfaat untuk memprediksi aliran kas mendatang. Tataran pembahasan ada tiga, yang dimana semantik, sintaktik, dan pragmatik. Tataran teori laba menurut semantik, bagaimana laba dimaknai atau diharapkan berfungsi, serta apa makna yang seharusnya melekat pada laba. Terutama pengukuran kinerja, konfirmasi harapan investor, dan yang ketiga estimator laba ekonomik. Selanjutnya, tataran teori laba secara sintaktik, yaitu membahas bagaimana laba diukur, diakui, dan disajikan. Terdiri dari tiga, yaitu pendekatan transaksi, setara dengan konsep realisasi dan penghimpunan dalam pendapatan. Yang kedua, pendekatan laporan. Yang kedua, pendekatan kegiatan, yaitu menganut pendekatan pendapatan biaya. Pendapatan biaya adalah pengukuran dan penilaian elemen. Yang ketiga, pendekatan pemertahanan kapital, yaitu menganut pendekatan aset kewajiban dalam pengukuran dan penilaian elemen. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Afiantika. Kepada Afiantika dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang tatanan teori laba. Laba secara pragmatik ini bermanfaat untuk bagaimana cara kita mengetahui apa manfaat dari laporan laba tersebut dan bagaimana laporan laba tersebut dinyatakan. Dan dengan banyaknya manfaat laporan keuangan itu akan berbeda-beda bagi setiap penggunanya. Manfaatnya, pertama, prediktor aliran kas, sarana kontak efisien, alat pengendalian manajemen, dan kandungan informasi laba dalam teori pasar efisien. Selanjutnya itu teori entitas atau entity teori. Entitas atau perusahaan terpisah dengan berbeda dengan pihak yang menyediakan modal. Perusahaan memiliki sumber daya dan berkewajiban atas klaim pemilik dan kreditor. Persamaan akuntansinya yang pertama, aset sama dengan equity atau aset sama dengan ekuitas, dan satunya lagi aset sama dengan liabilities ditambah dengan stockholders equity atau stockholder ekuitas. Dan selanjutnya, aset adalah hak untuk entitas atau perusahaan yang terdiri dari kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Laba atau income adalah properti entitas atau property of entity. Didistribusikan sebagai dividen. Laba bersentral laba, income centered, dan berkonsentrasi lebih pada laporan laba rugi. Laba meningkatkan ekuitas pemegang saham setelah klaim pemegang ekuitas lain, utang jangka panjang dan utang jangka pendek, serta pajak. Selanjutnya, laba tak terdistribusi tadi akan tetap menjadi properti dari entitas atau perusahaan. Lalu pajak penghasilan dan bunga lebih sebagai distribusi laba ketimbang pengeluaran. Dampaknya yang pertama, kita bisa lebih memilih atau favors mengadopsi LIFO ketimbang FIFO sebagai penentuan laba yang lebih baik. Pendapatan, produk perusahaan, dan biaya jasa dapat digunakan untuk mencapai pendapatan tersebut. Penyusunan laporan keuangan, kekonsolidasian, dan penggunaan hak minoritas. Dan terakhir, lebih memilih adopsi basis nilai sekarang atau nilai penilaian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Afi, yaitu implikasi teori entitas pada laba. Teori entitas menentukan bentuk persamaan akuntansi dan komponen penentu laba. Apakah suatu pos merupakan biaya atau pembagian laba? Siapa penerima laba? Selanjutnya, laba akuntansi versus ekonomik. Laba akuntansi adalah perbedaan antara total pendapatan dengan biaya eksplisit. Itu adalah laba yang perusahaan sajikan dalam laporan rugi perusahaan. Untuk menyajikannya, perusahaan mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Sebaliknya, Anda tidak akan menentukan laba ekonomi dalam laporan laba rugi.
Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkannya ke pihak eksternal seperti regulator, investor, atau lembaga keuangan. Sedangkan laba ekonomi adalah selisih antara pendapatan dengan total biaya. Ini adalah ukuran lain laba selain laba akuntansi. Biaya implisit mewakili biaya peluang ketika perusahaan memilih untuk menggunakan faktor produksi tertentu. Berikut adalah tabel untuk aspek pembeda laba akuntansi dan ekonomik. Selanjutnya adalah relevansi nilai. Apakah angka akuntansi menjelaskan perubahan nilai perusahaan? Paling tidak, informasi akuntansi menjadi estimator nilai perusahaan. Ada asosiasi antara informasi akuntansi dan variabel nilai perusahaan. Selanjutnya adalah hubungan laba dengan harga saham. Laba atau rugi per saham menjadi estimator perubahan harga saham per saham, dan nilai buku per saham suatu saat menjadi estimator harga per saham suatu saat, dan perubahan nilai buku per saham menjadi estimator perubahan harga saham per saham. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.